Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang meyakini adanya kekuasaan Allah dengan pembelajaran matematika. Nah, materi tentang apa itu? Materi yang akan kita bahas kali ini adalah deret Fibonacci. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu deret Fibonacci? Sebelum kita menjelaskan definisi deret Fibonacci, ayo kita cari tahu siapa sih penemu deret Fibonacci itu? Penemu bilangan Fibonacci adalah Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Beliau adalah seorang matematikawan Italia yang juga dikenal sebagai Fibonacci. Ia juga memiliki peran dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Leonardo adalah orang yang memperkenalkan deret. Setelah meninggal, ia sering disebut sebagai Fibonacci, dari kata Filius Bonacci atau anak dari Bonacci. Ayahnya bernama William atau dikenal sebagai Bonacci. Untuk itu, Leonardo memiliki julukan Fibonacci atau anak dari Bonacci. Mengapa ia bisa mengetahui tentang sistem bilangan Arab? Karena ia berkelana ke Bugia, Afrika Utara, yang sekarang bernama Béjaïa, Aljazair, untuk berdagang bersama ayahnya. Setelah kalian mengetahui tentang sejarah deret Fibonacci, ayo kita mempelajari apa itu deret Fibonacci. Sebelumnya, ada yang mengetahui tentang pertumbuhan populasi kelinci? Salah satu percobaan mengenai deret Fibonacci adalah pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci muda jantan dan betina dikembangbiakan dalam sebuah kebun. Kelinci betina membutuhkan waktu 1 bulan untuk menjadi dewasa dan 1 bulan untuk dapat melahirkan kelinci baru. Dengan asumsi bahwa setiap pasangan kelinci akan melahirkan 1 pasang kelinci baru, jantan dan betina, setiap bulan, dan tidak ada kelinci yang mati. Pada bulan pertama, pasangan kelinci jantan dan betina belum memproduksi kelinci baru. Pada awal bulan kedua, pasangan kelinci tersebut telah menjadi kelinci dewasa dan dapat memproduksi kelinci muda. Selanjutnya, di awal bulan ketiga, pasangan kelinci dewasa memproduksi 1 pasangan kelinci muda. Begitu seterusnya. Dari pola pertumbuhan kelinci didapat pola deret Fibonacci seperti berikut. Deret Fibonacci adalah deret bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya dalam deret tersebut. Rumus umum deret Fibonacci yaitu Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Syaratnya yaitu N lebih dari 2. Rumus tersebut digunakan untuk menghitung nilai elemen ke N dalam deret Fibonacci. Ada juga rasio emas yang disebut juga sebagai angka emas. Adalah angka ajaib yang menunjukkan proporsi keseimbangan ideal yang terdapat di seluruh alam semesta ini. Rasio emas dapat dihitung secara matematis, geometri, maupun dari sederetan angka ajaib yang ditemukan oleh Leonardo Fibonacci, yaitu deret Fibonacci. Nah, ada contoh soal nih. Ada pola bilangan yaitu 3, 5, 8, 13, 21, titik-titik, titik-titik. Tentukan 2 bilangan berikutnya. Ayo, sudah ada yang dapat jawabannya? Mari kita ke pembahasan. Diketahui F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 5, F3 sama dengan 8, F4 sama dengan 13,
dan F5 sama dengan 21. Yang ditanyakannya adalah F6 dan F7. Dengan menggunakan pola deret Fibonacci, maka F6 sama dengan F4 tambah F5 sama dengan 13 tambah 21 sama dengan 34. F7 sama dengan F5 tambah F6 sama dengan 21 tambah 34 sama dengan 55. Jadi, dua bilangan berikutnya dari pola bilangan di atas adalah 34 dan 55. Agar kita semakin meyakini kekuasaan Allah, ayo kita mencari deret Fibonacci di alam sekitar. 1. Jumlah daun pada bunga. Mungkin sebagian besar tidak terlalu memperhatikan jumlah daun pada sebuah bunga, dan bila diamati, ternyata jumlah daun pada bunga itu menganut barisan Fibonacci. Contohnya, jumlah daun bunga 3 ada bunga lili, jumlah daun bunga 5 ada contohnya buttercup, jumlah daun bunga 13 ada corn marigold, dan jumlah daun bunga 21 ada ester. Yang kedua, ada cangkang kerang. Pola spiralnya sangat mirip dengan gambar spiral deret Fibonacci. Ketiga, ada putik bunga. Jumlah putik bunga sesuai dengan deret Fibonacci. Yang terakhir adalah letak geografis Mekah. Yang paling menakjubkan adalah letak geografis Ka'bah tepat di rasio emas bumi. Proporsi jarak antara Mekah, kutub utara, dengan jarak antara Mekah, kutub selatan adalah persis 1,618 yang merupakan rasio emas atau golden ratio. Itulah deret Fibonacci yang bisa kita temukan di alam sekitar. Hal tersebut sulit terjadi bila ada campur tangan manusia. Hanya Tuhanlah yang mampu melakukan hal tersebut. Apakah kamu semakin yakin dengan kekuasaan Allah? Dengan mempelajari matematika, kita dapat menambah keyakinan dan menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan tentang deret Fibonacci. Maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.